Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai weton-weton yang kebal terhadap ilmu hitam atau santet menurut Primbon Jawa. Orang-orang ada yang masih mempercayai adanya santet dan ilmu hitam. Hal gaib ini sendiri sudah tak asing lagi bagi kita. Namun ternyata ada beberapa weton yang ditakdirkan kebal dengan santet loh. Santet menjadi hal yang terjadi di era modern sekarang ini. Banyak hal yang melatar belakangi seseorang tega mengirim santet pada orang lain. Namun, ternyata ada beberapa weton yang susah terkena santet karena memiliki penjaga. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, ada beberapa weton yang dipagari dan kebal akan guna-guna. Ini dikarenakan weton tersebut memiliki pagar gaib yang melindunginya, sehingga mampu menangkal santet dan ilmu hitam lainnya. Meskipun pemilik weton tersebut tidak sedang melakukan ritual tertentu, tidak memiliki khodam atau warisan dari leluhurnya. Simak terus video ini, karena saya nanti juga akan menjelaskan mengenai orang-orang yang kebal terhadap santet di luar weton yang saya sebutkan, dan juga orang-orang yang mudah sekali terkena santet. Berikut ini beberapa weton yang kebal akan ilmu hitam, sihir, guna-guna, atau santet menurut Primbon Jawa. Bagi wetonnya yang saya sebut, sebaiknya panjenengan mengucapkan amin. Dikarenakan ucapan adalah doa yang manjur bagi diri panjenengan. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Yang pertama adalah weton Jumat Wage. Weton Jumat Wage merupakan pemegang segel cakra ajna bumi dan cakra ajna langit. Sehingga weton Jumat Wage ini memiliki wadah spiritual yang sangat besar dan kuat. Dengan demikian, weton Jumat Wage ini mampu menepis segala ilmu hitam, santet, guna-guna, dan sihir, yang mana tidak bisa menembus atau masuk ke dalam weton Jumat Wage ini. Berikutnya adalah yang nomor 2, weton Sabtu Kliwon. Weton Sabtu Kliwon memiliki neptu 17, yang berasal dari penjumlahan hari Sabtu bernilai 9 dan pasaran Kliwon bernilai 8. Orang yang lahir dengan weton ini dipercaya memiliki kesaktian saat dilahirkan. Orang dengan weton ini memegang segel cakra mahkota langit, sehingga Sabtu Kliwon adalah perpaduan energi langit dan bumi. Weton ini dinaungi cakra mahkota bumi atau elemen kayu yang kuat. Pertemuan hari Sabtu dengan pasaran Kliwon ini berpotensi besar diturunkannya wahyu spiritual atau disebut dengan paku bumi. Dengan demikian, weton Sabtu Kliwon ini tidak mudah ditembus oleh ilmu santet, ilmu pelet, sihir, guna-guna, ataupun ilmu hitam lainnya. Kalaupun bisa menembus weton Sabtu Kliwon, bisa jadi itu langsung ketua atau rajanya yang bertindak, bukan bawahannya. Kalau bawahannya itu tidak bisa, karena tidak bisa menembus weton Sabtu Kliwon ini. Selanjutnya yang ketiga, weton Minggu Pon atau Ahad Pon. Weton Minggu Pon dipercayai menjadi satu di antara weton yang sakral.
Orang dengan weton ini biasanya suka tertarik dengan hal-hal mistis. Orang ini juga dipercaya punya pagar gaib bawaan sejak lahir. Weton Minggu Pon ini merupakan perpaduan cakra dasar bumi dengan cakra dasar langit. Energinya bisa membawa kemakmuran dan kekayaan. Artinya, energi yang dimiliki weton Minggu Pon ini bisa meredam energi negatif, baik untuk dirinya sendiri maupun orang di sekitarnya. Dengan demikian, apapun santet, ilmu pelet, guna-guna, sihir, tidak mempan untuk mengenai weton Minggu Pon ini. Selanjutnya yang keempat, weton Senen Legi atau Senen Manis. Senen Legi memiliki neptu sebanyak 9, berasal dari hari Senin 4 dan pasaran Legi 5. Weton ini adalah pertemuan antara cakra seks bumi dengan cakra seks jantung langit dengan simbol elemen kayu. Pertemuan ini menghasilkan paduan cakra dengan kekuatan energi alami yang bisa menyembuhkan. Orang dengan weton ini kuat dalam hal tirakat, begadang, dan dapat diandalkan. Selain itu, weton Senen Legi ini adalah orang yang paling kuat untuk bertirakat, sehingga bisa menunjang ilmu pagar gaib yang menyebabkan weton Senen Legi tidak terdas atau disantet, dipelet, ataupun diguna-guna. Karena dia secara alami dalam tubuhnya ada penjaga gaibnya, yang mana kalaupun ada energi yang negatif dan masuk dalam dirinya, bisa menetralisir sendiri. Selanjutnya yang kelima, weton Rabu Pahing. Orang dengan weton ini tak pernah menyadari jika dirinya tersimpan kekuatan yang besar. Kekuatan itu berupa kesaktian spiritual dan mengolah pikiran. Orang dengan weton Rabu Pahing juga mempunyai sifat ikhlas dan baik hati. Weton Rabu Pahing ini memiliki kekuatan cakra jantung bumi dan kekuatan elemen api, sehingga berpotensi mendatangkan wahyu kebahagiaan. Dengan begitu, menjadikan weton Rabu Pahing ini sulit disantet ataupun dipelet. Weton Rabu Pahing tersebut pada dasarnya memiliki pagar gaib yang melindungi dirinya, sehingga tidak mudah disantet. Namun, kalaupun bisa, itu bisa jadi karena kesalahan dari dirinya sendiri. Karena sehebat apapun manusia, pasti bisa ditembus kalau yang menembusnya itu tahu kelemahannya. Selain weton yang saya sebutkan tadi, ada juga orang-orang yang kebal santet. Di antaranya, karena orangnya itu kuat tirakatnya. Biasanya orang yang kuat tirakatnya tidak mudah untuk disantet atau diguna-guna ilmu hitam apapun akan sulit menembusnya. Kemudian orang yang sulit diguna-guna atau diteluh adalah orang yang menyatu marang Gusti. Jadi dia fokus, memfokuskan pikirannya, hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang bisa menemukan jati dirinya, dia pasti bisa menyambungkan diri dengan zatnya. Kemudian orang yang tidak mudah disantet adalah orang yang bersih hati, yang artinya orang tersebut hatinya bersih, tidak punya pikiran jelek. Orang kalau hatinya bersih, itu sulit dimasuki segala macam santet, pelet, ilmu hitam, sihir, dan lainnya, karena tidak ada celah untuk jin masuk ke dalam tubuhnya, walaupun di sela-sela kukunya, karena biasanya jin itu masuk dari sela-sela kuku lalu masuk ke dalam tubuh targetnya. Jin itu tidak akan mudah masuk karena orang itu memiliki hati yang bersih. Dari hati yang bersih ke seluruh tubuh itu akan menjadi bersih pula. Berikutnya, orang yang tidak mudah disantet adalah
orang yang memiliki jiwa dan sifat yang ikhlas dalam segala hal. Apapun itu yang menimpa dirinya, dia selalu ikhlas dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak akan mudah dimasuki oleh ilmu hitam lainnya, seperti santet, pelet, sihir, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, orang yang tidak mudah disantet adalah orang yang ahli sedekah. Jadi, orang yang suka sekali bersedekah, dia akan kebal dari santet. Karena orang yang suka bersedekah itu adalah orang yang bisa membentengi dirinya, apapun yang akan menimpanya. Jangankan santet, musibah saja bisa terhindar kalau dia orang yang suka bersedekah. Perbuatan itu juga dijelaskan dalam agama, tidak hanya di dalam ilmu kejawen saja. Orang yang suka bersedekah itu adalah bisa untuk menolak bala. Kemudian yang selanjutnya, orang yang tidak mudah disantet adalah bisa menjaga lidahnya. Dalam arti, apa yang dimasukkan dan apa yang dikeluarkan itu benar-benar dijaga. Yang dimasukkan adalah berupa makanan. Tidak gampang makan sembarangan. Dia selalu memperhatikannya, makanan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Ini yang membuat dia kebal terhadap santet. Dan juga yang dikeluarkan oleh lidah itu adalah berupa ucapan. Barang siapa yang gampang ngomong jelek, itu mudah dikenai guna-guna, santet, dan ilmu hitam lainnya. Tapi kalau orang itu diam, mingkem, gak gampang ngomong yang jelek, itu susah ditembus. Istilah mulutmu harimaumu. Apa yang mengenai dirimu itu karena mulutmu sendiri. Mengenai orang yang kebal santet, selain tirakatnya yang kuat, kemudian bisa menyambungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hatinya bersih, ikhlas, suka bersedekah, juga bisa menjaga lidahnya. Itulah yang menyebabkan orang tersebut sulit atau kebal terhadap ilmu hitam. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang mudah terkena santet. Itu yang pertama adalah orangnya suka ngelamun, panjang angan-angannya. Ini sangat disukai oleh barang yang tidak kasat mata. Jadi, hati-hati bagi panjenengan yang suka melamun. Ini gampang sekali dimasuki barang-barang halus. Selanjutnya, orang yang gampang terkena guna-guna adalah orang yang gampang emosi. Jadi, orang yang tidak bisa mengontrol dirinya karena naik turunnya emosi itu adalah permainan dari makhluk halus yang sangat suka sekali dengan orang-orang yang gampang emosi. Sehingga mudah sekali untuk disantet ataupun dipelet, bahkan diguna-guna. Selanjutnya adalah orang yang gak bisa jaga mulutnya. Gak bisa jaga mulut dalam arti ada dua macam. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang dimasukkan dan yang dikeluarkan. Yang dimasukkan contohnya adalah makanan. Makan rezeki orang lain, kemudian mengambil hak orang lain. Mengambil tanpa seizin dari pemiliknya, padahal itu bukan haknya. Itu kalau masuk ke dalam tubuhnya, walaupun gak berupa makanan, tapi masuk ke dalam hartanya, itu bisa jadi karena segala sesuatu yang masuk pada diri kita, entah itu makanan ataupun itu benda, yang bukan menjadi haknya, itu ada perhitungannya. Jadi makhluk halus itu suka dengan orang yang sifatnya seperti itu, suka makan barang yang bukan miliknya. Kemudian yang keluar dari mulutnya itu adalah berupa ucapan. Suka bicara jelek, suka ngata-ngatain orang, suka bikin orang tersakiti. Tidak bisa mengontrol ucapan, juga
mudah sekali disantet. Karena apa orang yang kalau banyak bicara, ngomong jelek, makhluk halus itu suka dijadikan wadah tubuhnya itu. Sehingga kalau ada orang yang menyantet, cepat masuknya, gampang sekali dari situ. Makanya kita harus berhati-hati sekali soal mulut, apa yang keluar dan apa yang masuk. Mohon diperhatikan ini ya. Ini banyak sekali kejadian di luaran sana. Bukan katanya siapa-siapa, tapi saya survei sendiri, saya melihat sendiri penyebab orang yang mudah disantet, mudah kena guna-guna, mudah kena pelet, dan mudah gampang diganggu oleh makhluk halus itu. Karena bersumber dari mulutnya yang keluar dan yang masuk. Berikutnya, karena orang tersebut memulai masalah duluan. Artinya, dia suka bikin gara-gara duluan. Ini juga yang membuat orang mudah sekali disantet, dipelet, maupun diguna-guna. Karena orang yang memulai sama dengan menabur. Jadi, suatu saat pasti juga akan menuai hasilnya. Bisa jadi orang yang sakit hati karena perbuatannya itu akan membalas dendam dengan segala cara. Walaupun misalnya tidak dengan santet, tapi gantian akan dibalas oleh omongan orang lain. Kalaupun yang disalahi itu diam saja, bisa jadi sedulur papat, limo pancernya itu tidak terima. Akhirnya dia yang membalaskan. Orang tua zaman dahulu kalau menasihati kepada putra-putrinya, jangan gampang ngomong yang menyakitkan, jangan cari masalah duluan, jangan ngalamun, jangan gampang emosi, karena akan mudah sekali kemasukan barang gaib. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai weton-weton yang kebal terhadap santet, ilmu pelet, ilmu gendam, ilmu sihir, ataupun ilmu hitam lainnya. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan panjenengan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.